Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Oke, teman-teman di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu pada mata kuliah IoT dan ATJ. Pada proyek kali ini, kita mengambil judul tentang implementasi sistem lampu otomatis berbasis IoT. Nah, sebelum itu, kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri yaitu Rival Suprayogi dengan NIM 2206579. Lalu ada kedua teman saya, silakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Narigata Tarigan dengan NIM 2206979. Baik, dengan saya sendiri, nama saya Muhammad Saseno dengan NIM 1210140. Oke, di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, di sini bakal dijelaskan oleh Enari Gita, lalu selanjutnya ada komponen yang digunakan, dan ada cara kerja sistem yang bakal dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu selanjutnya akan ada penjelasan dari proyek itu dan demo mungkin ya dari jelaskan dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Saseno. Oke, supaya eh, mengefisienkan waktu, kita lanjutkan ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Enda. Enggak, waktu tempat saya persilakan. Baik, yang pertama dari pendahuluan sendiri, dalam era digital saat ini, penghematan energi menjadi isu utama. Teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan pengendalian perangkat rumah tangga, termasuk lampu, secara otomatis dan efisien. Dengan menggabungkan ESP32, sensor gerak yaitu PIR, sensor cahaya LDR, modul waktu RTC, dan smart dimmer, sistem lampu otomatis ini dirancang untuk menyala hanya saat dibutuhkan. Tujuannya adalah mengurangi pemborosan energi sekaligus memberikan kenyamanan pengguna, terutama dalam pengaturan pencahayaan berbasis aktivitas dan waktu. Boleh di next? Terima kasih. Lalu ada rumusan masalah, di mana masalah yang pertama, bagaimana merancang sistem lampu otomatis berbasis IoT dengan ESP32 dan juga sensor. Lalu masalah yang kedua, bagaimana integrasi platform web Laravel memungkinkan kontrol dan pemantauan dari jarak jauh. Lalu masalah yang terakhir, bagaimana sistem dapat merespon gerakan, cahaya, dan waktu secara otomatis. Boleh di next? Terima kasih. Yang selanjutnya itu adalah tujuan dari penelitian ini, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan prototipe sistem lampu otomatis yang efisien, dapat dikontrol berdasarkan waktu dan kondisi lingkungan, serta terintegrasi dengan website Laravel untuk monitoring kendali jarak jauh. Oke, di sini ada sistem dan komponen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, di sini ada beberapa komponennya dari proyek yang kita gunakan. Di sini ada ESP32, ada sensor PIR, ada modul RTC, ada sensor LDR, terus website buat outputnya, dan ada LED. Nah, untuk cara kerja sistem itu sendiri, pertama ketika si ESP32 diberikan tegangan input gitu ya, maka si ESP32 akan menyalakan WiFi. Nah, lalu ketika WiFi udah connect, di sini bakal masuk ke dua mode gitu ya. Yang pertama ada mode manual dan mode otomatis. Nah, untuk mode manual, ketika si sensor pin mendeteksi gerakan, kalau misalkan mendeteksi gerakan gitu ya, lalu nanti bakal ada gerakan atau tidak. Kalau misalkan ada gerakan, dia bakal langsung ngecek gitu ya ke model RTC apakah jamnya udah sesuai atau tidak. Misalkan jamnya menunjukkan jam 7 sampai jam subuh gitu ya. Nah, maka lampu bakal nyala. Nah, lalu selain dari sensor PIR, ada juga sensor LDR. Jadi ketika sensor PIR disegerakan, kalau misalnya tidak mendeteksi, lalu masuk ke sensor LDR. Nah, sensor LDR ngedeteksi nih, apakah kondisi lingkungannya gelap atau terang. Nah, kalau misalkan kondisi lingkungannya gelap, maka dia bakal lanjut lanjut ke mode RTC. Nah, di RTC dia bakal deteksi juga apakah jamnya udah masuk rentang jam 7 malam atau sampai subuh. Kalau misalkan iya, maka LED nyala. Nah, selanjutnya ada mode yang kedua. Mode kedua ini yaitu mode otomatis. Yang dimana ketika si jam dari RTC itu menunjukkan jam 7 malam sampai subuh, maka si LED bakal nyala secara otomatis. Nah, dari data ini
dari sistem ini gitu ya, keseruan ini akan ditampilkan di website Laravel. Jadi dari website Laravel itu bakal menampilkan gitu ya, ketika si modul RTC dari LDR dari Snupir itu ditampilkan di website gitu buat tampilannya. Ya mungkin seperti itu dari cara kerja sistem proyek kami. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Mas Seno. Enggak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe alat dan web itu. Nah, untuk prototipe alatnya sendiri seperti yang telah dijelaskan oleh Rektor, di mana ESP32 sebagai otak ataupun sebagai sistem inti yang mengatur segala sensor input dan juga outputnya yang akan dikirimkan ke web. Nah, dashboard ini ketika kita mengklik tombol on dan off ini, maka si web Laravel ini akan memberikan input atau memberikan komen yang selanjutnya itu akan diteruskan pada ESP32 dengan menghubungkan serial komunikasi secara IoT. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya maka akan ditampilkan video seperti berikut. Jadi setelah penjelasan dari video yang tadi ditampilkan gitu. Nah, di pengujian sistem, hasil pengujian sistem ini, seluruh data sensor, waktu, dan status lampu itu ditampilkan melalui serial monitor untuk mengecekkan sistem serta dikirim langsung ke website Laravel gitu. Jadi pengguna itu bisa melihat sistem itu apakah lagi bekerja atau enggak gitu. Nah, ini tuh bisa secara real time dan bisa menyalakan ataupun mematikan lampu secara manual dari jarak jauh jika diperlukan. Dan sistem ini tuh bisa bekerja terus-menerus secara lama dan bisa merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan ataupun perintah dari pengguna melalui website. Nah, di sini kita mau beralih kepada kesimpulan gitu. Jadi dari hasil pengujiannya gitu, mikrokontroler SP32 ini sebagai pusat kendali utama merancang dan menerapkan sistem lampu otomatis berbasis Internet of Things atau IoT dan berbagai sensor-sensor yang telah digunakan seperti sensor PIR, sensor LDR, dan juga ada input waktu RTC untuk memberikan modul waktu yang akurat gitu. Nah, modul DC light dimmer juga diberikan agar lampu itu tidak menyala secara langsung, melainkan ada batas waktu tertentu sehingga lampu dapat menyala secara perlahan gitu. Teman-teman mungkin presentasi dari kami gitu ya, dari kelompok 4 tentang implementasi sistem IoT gitu yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin sekian yang kami saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaklumi gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.